Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali. Selamat bertemu kembali. Saya Wiini Musyafiah, guru agama atau guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Joglogo, khususnya kelas 9. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, saya doakan semoga kalian senantiasa sehat walafiat, terhindar daripada pandemi yang saat ini sedang melanda kita. Baik anak-anak, kita akan mulai pelajaran hari ini dengan secara online atau yang dikenal dengan istilah daring. Mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya nanti saya akan paparkan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu bab 2, jujur dan menepati janji. Silahkan disimak video berikut ini. Baik anak-anak, kita akan bahas bab 2, yakni tentang jujur dan menepati janji. Ini peta konsep yang harus kalian kuasai, yakni jujur dan menepati janji. Yang pertama, memahami makna jujur, kemudian menerapkan perilaku jujur, memahami makna menepati janji, menerapkan perilaku menepati janji, kemudian ada sikap mulia. Selanjutnya kita mulai dari makna atau pengertiannya, yakni jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kejujuran itu mahal. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Nabi mendapatkan gelar Al-Amin ketika pada zaman jahiliyah, yaitu orang yang dapat dipercaya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian lanjut pada dalil-dalil baik dari Al-Quran dan hadis Nabi. Pertama dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Lalu bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, sudah jujurkah kita dalam sholat? Maksudnya khusyuk, tumakninah. Apa? Berpuasa, apa puasa kita hanya untuk dipamerkan orang, di depan orang bilang puasa tapi di belakang berbuka. Kemudian berzakat, sudahkah zakat kita benar-benar sesuai syariat Islam? Apanya sekedarnya? Kedua, berbicara. Pernahkah kalian berbohong pada orang tua, teman, guru? Coba dihitung sehari kalian berbohong berapa kali. Kemudian juga bicara kotor atau misuh. Jika semua itu masih kalian lakukan, maka surga akan menjauh. Yang ketiga adalah ketika menemukan dompet atau yang lain di jalan, harus jujur kembalikan kepada yang punya atau laporkan ke kantor sekolah atau yang lainnya. Mari kita jujur ketika sholat, puasa, zakat agar hidup kita aman dan nyaman. Orang yang tidak jujur senantiasa merasa ketakutan. Kemudian yang berikutnya yaitu pengertian menepati janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain,
menepati janji berarti juga wujud dari memuliakan, menghormati, dan menghargai sesama manusia. Lanjut, janji adalah hutang. Hutang akan dimintai pertanggungjawabannya sampai akhirat. Hutang harus dibayar. Ingkar janji merupakan dosa besar, apalagi pemimpin yang ingkar janji pada rakyatnya. Orang yang ingkar janji dikategorikan orang munafik. Tanda-tanda orang munafik yaitu 1. Bila berkata dia berdusta. 2. Apabila berjanji dia ingkar. 3. Apabila dipercaya dia khianat. Dalil dari Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat. Dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka yaitu adalah azab yang pedih. Di dalam surat Ali Imran ayat 77. Hadis Nabi juga mengatakan dari Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janji. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak, bagaimana penerapan perilaku menepati janji dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu disiplin ketika berjanji atau semayanan itu juga harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Mengerjakan tugas harus tepat. Bertanggung jawab yang kedua pada apa yang sudah kita ucapkan, jangan pelin-pelan. Kemudian yang ketiga adalah amanah, yaitu dapat dipercaya. Sikap yang baik seharusnya yang kita lakukan yaitu yang pertama, biasakan berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita terbiasa jujur, maka hidup kita akan tenang. Kemudian manfaat perilaku jujur yaitu yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Dan yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini saya kira sudah cukup. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.